Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Dalam kondisi COVID-19, tolong diperhatikan kesehatannya. Patuhi aturan-aturan dalam protokoler COVID-19. Pakai masker kemana saja, dan juga cuci tangan sehingga terputus rantai penyebaran COVID-19. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi sejarah yang nanti akan kita berikan pada materi intinya setelah saya berikan penjelasan secara garis besar. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Tolong nanti dibaca pelajarannya di buku itu. Setelah kamu pelajari yang tidak jelas, tolong ditanyakan. Nanti saya berikan tanya jawab, kita bahas bersama-sama. Setelah ini nanti akan saya jelaskan materi mengenai praaksara secara detail dan secara lebih dalam lagi. Itu ya anak-anak. Tolong itu bukunya juga pelajari semua. Jangan lupa ini nanti kalau tidak ada permasalahan, tolong ditanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, silahkan dipelajari dulu ya. Yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, mereka berpindah-pindah mencari daerah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan hidup pada alam merupakan pokok kehidupan manusia purba zaman itu. Mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Pola ini disebut sebagai food gathering. Pada slide ini terdapat gambar kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada gambarnya terlihat ada sekelompok manusia purba yang sedang berburu hewan liar untuk dijadikan bahan makanan. Mereka masih menggunakan alat-alat yang sederhana dalam berburu. Kemudian ada gambar alat-alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. 1. Ada kapak perimbas untuk merimbas atau memotong kayu, menguliti binatang buruan, dan memecah tulang. Dapat dilihat gambar dari kapak perimbas. Bentuknya masih terlihat kasar. 2. Alat serpi berfungsi sebagai pisau atau alat penusuk. Bentuknya lebih kecil dan lebih tajam serta lebih lonjong. Selanjutnya, yang ketiga yaitu alat dari tulang yang dibuat dari tulang hewan, tanduk, dan duri ikan pari. Digunakan untuk mata tombak untuk berburu. Dapat dilihat gambarnya, bentuknya runcing serta panjang. Kemudian, kapak genggam digunakan untuk membuat lubang pada tanah atau untuk memotong daging buruan. Tabel kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman Paleolitikum, hasil-hasil kebudayaannya yaitu budaya Pacitan yang terdiri dari kapak penetak dan kapak perimbas. Kemudian budaya Ngandong yang terdiri dari alat-alat tulang dan tanduk serta alat-alat yang terbuat dari batu kecil. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada zaman Paleolitikum yaitu masa food gathering tahap awal, yaitu berburu, menangkap ikan, mengumpulkan keladi, ubi, dan buah-buahan hutan. Kemudian nomaden atau berpindah-pindah. Jenis manusia pendukung pada zaman Paleolitikum yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Pada zaman Mesolitikum, hasil-hasil kebudayaannya yaitu budaya Bakon Hoabin yang terdiri dari kapak Sumatera, kapak genggam, alat terbuat dari tulang, kapak pendek, dan batu serpi. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada masa Mesolitikum yaitu masa food gathering tingkat lanjut, semi-nomaden,
Abrikozoic, dan Kejoken Modinger. Jenis manusia pendukung pada zaman Mesolitikum yaitu Papua Melanozoik yang terdiri dari suku Papua dan suku Sakai. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Manusia purba Indonesia sudah memasuki masa bercocok tanam sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Terbukti dengan adanya penemuan gambar tanaman padi di Gua Ulu, Leang, Sulawesi Selatan. Manusia purba pada masa bercocok tanam menciptakan alat-alat sederhana untuk menunjang kegiatan bercocok tanam. Teknik pembuatannya lebih maju. Kapak itu bentuknya sudah halus, diupam atau diasah seperti kapak persegi atau beliung persegi. Pada slide ini terdapat gambar kehidupan pada masa bercocok tanam dan beternak, di mana pada gambar ini terlihat bahwa manusia purba sudah mulai mengenal tumbuh-tumbuhan. Mereka menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah, tetapi sudah semi menetap, atau mereka sudah menyadari bahwa kehidupan yang berpindah-pindah tidak banyak memberikan keuntungan bagi mereka. Kemudian, ada alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam dan beternak. 1. Kapak persegi, di mana terlihat pada gambar bentuknya yang berupa persegi panjang dan kapak ini sudah lebih halus. 2. Kapak lonjong, bentuknya agak lonjong dan lancip. 3. Alat-alat obsidian. Dan 4. Mata panah. Selanjutnya ada gerabah yang berbentuk seperti kendi yang terbuat dari tanah liat dan juga ada perhiasan. Tabel kehidupan pada masa bercocok tanam dan beternak. Pada zaman Neolitikum, hasil-hasil kebudayaannya yaitu kapak lonjong, kapak persegi, kapak bahu, tembikar atau gerabah, dan perhiasan. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada zaman Neolitikum yaitu food producing, di mana mereka sudah bisa memproduksi makanan sendiri, tempat tinggal menetap, bercocok tanam, dan beternak. Jenis manusia pendukung yaitu Proto-Melayu, yang terdiri dari suku Nias, suku Toraja, suku Sasak, dan suku Dayak. Kemudian yang ketiga adalah masa Megalitikum. Demikian anak-anak penyampaian materi sejarah dengan kompetensi dasar yaitu masa praaksara. Mudah-mudahan setelah mempelajari pembelajaran masa praaksara ini, anak-anak bisa mengambil hikmah dari masa praaksara ke dalam masa kini. Apa yang perlu kita garis bawahi dalam mempelajari pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan kita tidak akan menjadi manusia yang lupa akan sejarah bangsanya, karena sejarah itu merupakan masa lalu, rangkaian masa sekarang, dan nanti akan tetap menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Orang yang mengetahui sejarah akan menjadi bijaksana dan mempunyai wawasan yang luas, sehingga